Halo, salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Pada kesempatan kali ini saya akan coba mempresentasikan tugas modul 118, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Filosofi yang pertama, pendidikan yang menuntun. Pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua, pendidikan anak harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, dalam pendidikannya Ki Hajar Dewantara juga mencetuskan trilogi pendidikan, yakni Ingar Susung-Tulodo, Inmadio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Yang keempat, pengembangan karakter atau budi pekerti yang tidak hanya tercipta begitu saja, tapi harus melalui pembiasaan-pembiasaan, baik di sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul satu-satu? Sebelum saya mempelajari modul ini, saya percaya bahwa yang pertama, saya melihat bahwa nilai itu dinilai hanya dari aspek kognitif saja. Yang kedua, murid sebagai objek pembelajaran. Yang ketiga, pendidikan itu hanya merupakan transfer materi pelajaran. Dan yang keempat, tuntasnya pembelajaran itu bila seorang siswa itu mendapat nilai KKM. Nah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saat ini saya menyadari bahwa aspek kognitif bukan yang terpenting lagi, tetapi harus diselaraskan dengan aspek afektif, yakni budi pekerti. Budi pekerti inilah yang akan membentuk manusia humanis, manusia yang penuh kasih sayang, hati yang bersih, jujur, selamat, dan bahagia. Setelah mempelajari modul satu-satu ini juga, saya menyadari bahwa murid bukan lagi sebagai objek pembelajaran, tapi sebagai subjek pembelajaran yang kita kembangkan minat dan bakatnya sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, di mana murid dapat bebas berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Dengan kata lain, guru sebagai penggerak juga sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Setelah mempelajari modul satu-satu ini, saya juga menyadari bahwa seorang guru harus ikhlas, penuh kesabaran, dan segala ketulusan hatinya. Yang kedua, memahami karakteristik murid, dan selanjutnya memberikan kesempatan kepada murid untuk bertumbuh sesuai dengan kodratnya. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang akan saya terapkan yakni saya akan menerapkan Merdeka Belajar. Dengan cara yang pertama, merancang pendidikan pembelajaran yang menyenangkan dan melibatkan murid. Yang kedua, saya akan mendorong peserta didik berpikir kreatif, inovatif, dan berinisiatif dalam mengungkapkan gagasannya, sehingga mandiri dalam menemukan konsep-konsep ilmu pengetahuan. Nah, saya juga akan menanamkan pembiasaan budi pekerti sebelum dan sesudah proses pembelajaran. Raja tampan pergi berburu, berlayar malam menuju samudra. Apakah peran sebagai guru mengantar siswa menjadi manusia merdeka? Salam sehat, terima kasih.